Buka dulu di situ, baru video. Jangan kemana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gangguan atau kelainan pada sendian dan kelainan pada sistem gerak manusia. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis berbagai penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Apa manfaat dari kita mempelajari materi ini? Jadi manfaat yang akan kalian peroleh setelah mempelajari materi ini adalah kalian mampu mengetahui jenis-jenis gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian dengan mengetahui gangguan atau penyakit tersebut, kalian bisa mengetahui upaya apa yang harus kalian lakukan agar mencegah gangguan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Sebelum membagikan LKPD ini, Ibu akan menampilkan sebuah video ya, mengenai gangguan atau kelainan baik pada sendi maupun pada otot. Tolong disimak pada saat penampilan video ini, tolong disimak dan dicatat terkait dengan pertanyaan ini. Kelainan atau gangguan pada sistem, apakah kasus pada video tersebut? Kemudian yang kedua, apakah penyebab kelainan atau gangguan tersebut? Jadi pada video tersebut akan disampaikan mengenai dua hal ini. Kemudian anak-anakku sekalian dicatat
nyeri sendi. Berarti kalian tulis di sini nyeri sendi. Atau ada istilah lain, misalnya osteoporosis. Jadi ditulis sebentar di sini jenis gangguan atau kelainannya. Kemudian komponen atau bagian sistem gerak manusia yang mengalami gangguan atau kelainan. Komponen apa? Apakah bagian tulang? Apakah bagian persendian? Ataukah bagian otot? Ya. Jadi misalnya nyeri pada sendi atau nyeri lutut itu termasuk komponen ini ya, komponen pada persendian. Jadi ditulis di sini persendian. Ngerti? Kemudian gejala yang ditimbulkan dari gangguan atau kelainan. Gejala ini kalian bisa peroleh dari video yang saya tampilkan. Kemudian yang kedua dari bahan bacaan. Jadi sebentar saya akan bagikan bahan bacaan. Kemudian bisa juga kalian peroleh dari internet. Masing-masing setiap kelompok ada HP-nya kan? Jadi bisa dicari melalui internet. Begitu juga dengan penyebab, upaya pencegahan dan gaya atau pola hidup. Jadi ditulis, kemudian sumber kajiannya di sini ditulis dari mana informasi atau jawaban tersebut diperoleh. Kalau misalnya dari bahan bacaan, pada bahan bacaan itu kan ada tertulis sumbernya pada bagian atas saya tulis. Kemudian bisa juga dari slide presentasi. Kemudian kalau misalnya dapat dari internet, tulis alamatnya atau linknya. Ngerti? Kemudian setelah itu selanjutnya buat kesimpulan mengenai penyakit yang kalian identifikasi. Misalnya pengertian dari penyakit tersebut. Nyeri lutut, apa itu penyakit nyeri lutut ya. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan. Jadi sebentar dipresentasikan. Ngerti? Sebelumnya Ibu akan menampilkan video yang pertama. Tolong. Osteoartritis mungkin belum terlalu familiar di telinga sobat sehat dibandingkan osteoporosis. Keduanya adalah penyakit yang berbeda. Jika osteoporosis dikenal dengan pengerasan tulang, maka osteoartritis adalah peradangan sendi. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang di persendian tubuh secara bertahap memburuk. Tulang rawan adalah jaringan yang keras dan licin yang memungkinkan gerakan sendi yang hampir tanpa gesekan. Jika tulang rawan benar-benar rusak, maka tulang akan bergesekan dengan tulang. Selain kerusakan pada tulang rawan, osteoartritis mempengaruhi seluruh sendi. Hal ini menyebabkan perubahan pada tulang dan kerusakan jaringan ikat yang menahan sendi dan menempelkan otot ke tulang, serta menyebabkan peradangan pada lapisan sendi. Meski osteoartritis dapat menyerang sendi manapun, namun sering terjadi pada persendian di pinggul, Diulang. Osteoartritis mungkin belum terlalu familiar di telinga sobat sehat dibandingkan osteoporosis. Keduanya adalah penyakit yang berbeda. Jika osteoporosis dikenal dengan pengeroposan tulang, maka osteoartritis adalah peradangan sendi. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang di persendian tubuh secara bertahap memburuk. Tulang rawan adalah jaringan yang keras dan licin yang memungkinkan gerakan sendi yang hampir tanpa gesekan. Jika tulang rawan benar-benar rusak, maka tulang
Hal ini menyebabkan perubahan pada tulang dan kerusakan jaringan ikat yang menahan sendi dan menempelkan otot ke tulang, serta menyebabkan peradangan pada lapisan sendi. Proses penuaan. Sebelum memasuki usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering terjadi pada pria. Namun setelah usia 55 tahun, jumlah wanita yang menderita radang sendi ini meningkat. Yang lama, terjadi pembengkakan dan kemerahan pada persendian. Otot-otot di sekitar sendi yang terkena melemah. Mobilitas dan fleksibilitas sendi berkurang dan terdengar suara berdetak ketika menggerakkan sendi. Meski osteoartritis dimanapun, namun sering terjadi pada persendian di pinggul, lutut. Ada informasi yang bisa didapat? Kita lanjut kedua ya, yang kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak ada orang yang mau mengalami cedera apa saja. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan yang terhindar dari cedera. Amin. Misalkan ada orang yang mengalami cedera di bagian kaki yang cukup parah, sehingga yang membutuhkan alat bantu yang semata proses pemulihan ya, agar bisa tetap beraktivitas, ya misalkan pakai tongkat. Nah, jadi untuk membantu dia tetap bisa beraktivitas ataupun bergerak. Tetapi mungkin teman-teman tidak tahu, ya otot di kaki tadi yang cedera karena lama tidak berjalan, yaitu bisa menyusut ataupun mengecil. Jadi kita akan bahas otot menyusut setelah cedera. Selama masa pemulihan, ya teman-teman, ya kaki cedera tadi, ya karena belum bisa dipindahkan, ya ataupun supaya proses penyembuhannya berjalan baik, ya teman-teman tidak sulit memindahkan kaki tersebut. Akhirnya memakai alat bantu, ya bantu tongkat. Nah, dengan menggunakan alat bantu tongkat, ya teman-teman bisa berpindah tempat ataupun tetap bisa bergerak. Nah, kemudian lama-lama kaki teman-teman yang tidak digerakkan ataupun tidak dipakai berjalan itu bisa menyusut ataupun mengecil ototnya. Ketika otot lama tidak digunakan, ya otot bisa menjadi lemah dan juga massa ototnya bisa berkurang. Kondisi ini disebut dengan atrofi otot, jadi penyusutan massa otot ya karena lama tidak digunakan. Penggunaan alat bantu jalan yaitu bisa meningkatkan resiko ya aliran darah ke kaki itu berkurang dan juga menghambat proses penyembuhan. Kemudian ini juga akan menyulitkan teman-teman di masa transisi ya ketika ingin meninggalkan alat bantu jalan tadi. Kemudian sebab lain yang penyusutan otot ini bisa disebabkan adanya penyakit yang misalkan stroke ya karena teman-teman dia butuh pakai alat bantu setelah pulih. Kemudian habis operasi besar ya selama proses pemulihan mengharuskan teman-teman bed rest total ya dalam beberapa waktu. Cara mencegah otot menyusut selama cedera. Nah teman-teman
teman-teman otot yang kecil ataupun menyebut, bukan berarti teman-teman tidak menggunakannya. Ya kalau namanya dokter menyarankan untuk menggunakannya selama proses pemulihan agar teman-teman bisa berjalan atau beraktivitas, yaitu tidak digunakan. Kemudian kalau teman-teman cedera, yaitu dibiarkan saja, yang malah pasrah, sembuh dan sembuh setelah gitu ya, itu malah nggak bagus ya, itu malah membuat nanti kaki teman-teman misalkan di kaki, yaitu ototnya, tulangnya, yaitu bisa rusak. Nah jadi memang kalau tandanya cedera yang diobati, misalkan misalkan teman-teman menggunakan pasang pen ya, misalkan pasang kaki, ya ikuti saran dari dokter. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di bagian LKPD itu tadi kan sudah mengamati ya, sudah menyaksikan video. Selanjutnya masuk ke bagian keempat yang menanya. Jadi tolong didiskusikan dengan kelompoknya mengenai 4 pertanyaan yang diajukan pada LKPD ini. Diskusikan dahulu. Jadi silakan duduk per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Ya. Silakan didiskusikan mengenai pertanyaan nomor 4. Sebelumnya saya membagikan dulu bahan ajar. Jadi yang sekarang dikerjakan itu adalah nomor 4. Nanya. Lakukanlah analisis dan diskusi bersama kelompok terkait beberapa permasalahan berikut ini. Jadi dijawab dulu, ini ada 4 pertanyaan. Jadi diskusikan dulu, setelah diskusi baru kemudian menuliskan jawabannya pada bagian kolom. Ini ya. Oke? Kemudian diskusikan dulu yang nomor 4, industri kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia bagian apakah yang terjadi pada kasus. Ini kan tadi sudah dalam video tadi. Jadi mengamati itu pada bagian video tadi. Kemudian yang nomor 4 ini bagian diskusikan industri kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia bagian apakah bagian sendi, apakah bagian tulang atau
bagian otot. Didiskusikan dulu, kemudian bagaimana gangguan itu terjadi. Apa penyebabnya, ini sama dengan penyebabnya ya. Bagaimana gangguan itu terjadi, kemudian apakah solusi untuk mengatasinya, dan bagaimanakah pola hidup yang mesti dilakukan agar gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia tersebut dapat dihindari. Jadi kalian bisa cari jawabannya di bahan bacaan ini. Ada yang punya HP? Ada orang ya? Bisa dibuka internetnya? Bisa saya. Orang saja dibuka. Kalau misalnya tidak ada di bahan bacaan ini, kalian bisa mencari di internet ya. Oke. Kemudian setelah itu nomor 6, kalian tuliskan jawabannya di sini. Ya, nomor 6. Jadi kalau kalian sudah diskusikan, kemudian sudah dapat semua jawabannya, baik dari bahan bacaan, bukan dari ini juga, atau dari video tadi, silahkan ditulis jawabannya di sini. Sudah? Kemudian buat kesimpulannya. Untuk video yang pertama ya. Untuk video yang kedua yang ini sama tadi video yang kedua. Jadi yang video kedua ini. Oke? Sudah ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Sampai mana pekerjaannya? Ini cerita terus. Jadi yang ini nomor 4 ya. Tadi kan nomor 3 sudah dijelaskan toh? Sudah ditampilkan di video. Jadi yang pertama itu apa? Kesendian. Nama penyebabnya apa? Nyeri sendi ya. Kemudian apakah penyebab kelainan atau gangguan tersebut? Itu karena kurangnya tulang rawan ya, ada tadi terkait dengan tulang rawan toh. Kemudian ini nomor 4 kalian diskusikan jenis kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, bagian apakah yang terjadi pada kasus, apakah bagian apa yang mestinya disebut, apa yang terserang, apakah bagian tulang, bagian sendi atau bagian otot. Kira-kira yang video pertama tadi bagaimana? Tulang, sendi atau otot? Dari sendi kan berarti sendian ya. Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, nomor 1 yaitu jenis gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia, yaitu nyeri sendi. Yang kedua, komponen atau bagian sistem gerak manusia yang mengalami gangguan atau kelainan, yaitu persendian. Yang ketiga, gejala yang ditimbulkan dari gangguan atau kelainan. Yang pertama, nyeri pada sendi. Yang kedua, sendi terasa kaku setelah istirahat. Yang ketiga, pembengkakan dan kemerahan pada persendian. Yang terakhir, nyeri pada sendi. Selanjutnya, penyebab. Terjadinya penipisan tulang rawan, kelebihan berat badan, adanya kelainan bentuk sendi, misalnya lutut berbentuk O. Selanjutnya, penuaan, adanya trauma dan bengkakan dan kemerahan pada persendian. Upaya pencegahan, menjaga agar berat badan tetap ideal. Hubungan antara gaya atau pola hidup dengan penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia yang diidentifikasi. Pertama, berolahraga secara rutin. Kedua, memiliki berat badan ideal. Ketiga, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol.
kehilangan masa otot yang disebabkan terlalu lama tidak dipakai. Bagian dari proses penuaan meliputi penggunaan obat-obatan hingga berbagai penyakit yang mempengaruhi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berada di samping ke depan, karena tidak semua juga tidak mudah ya untuk tampil di depan itu. Ya Bu, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ada? Kalau tidak ada bisa nanya ke Polsek ya. Tidak ada saya ditulis namanya ya. Jangan lupa ditulis nama dan BKPD-nya dikumpulkan. Bela jualnya? Kalau kopi ya.